أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Sahabat-sahabat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kembali bertemu di program Tahsin Al-Quran Learning Center. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bacaan-bacaan gharib, yaitu bacaan-bacaan yang aneh, yang tidak diketahui kecuali dengan bertemu dengan seorang guru atau melihat secara langsung cara pengucapannya. Yang pertama, kita mengenal ada yang namanya adalah imalah. Imalah apa itu imalah? Bacaan antara fathah dan kasroh, sebagaimana huruf E pada kata misal sate gitu ya. Imalah ini hanya terdapat dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 41. Mari kita simak pada lafal kata majreha. Tertulis majroha, tetapi pengucapannya adalah majreha. Kita baca secara penuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, majriha kita baca dengan menggunakan suara E. Kemudian yang kedua adalah ismam. Apa itu ismam? Ismam itu isyarat memanyunkan bibir pada lafal la ta'manna. Hanya terdapat pada satu surat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat ke-11. Jadi pada lafal kata la ta'manna, kita membacanya dengan memanyunkan bibir. Seperti ini. La ta'manna. Sekali lagi, itu hanya isyarat bibir, tidak sampai merubah suara. La ta'manna. Kita baca dari awal ayat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna. Sekali lagi hanya isyarat bibir. Kemudian yang ketiga ada naqlun, yaitu memindahkan. Secara istilah memindahkan harokat dari huruf yang pertama ke huruf yang sebelumnya berharokat sukun. Sebagaimana hanya terdapat dalam satu surat dalam Al-Quran, itu surat Al-Hujurat ayat 11 pada kata bi'salismu. Tertulis bi'sal ismu, tetapi kita membacanya dengan bi'salismu. Jadi kita baca bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sekali lagi, bukan bi'sal ismu, tapi membaca dengan bi'salismu. Kemudian yang keempat ada tashil. Tashil secara bahasa maknanya adalah memudahkan. Hanya terdapat dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44 ya. Sebagaimana pada kata a'jamiyun. Di Al-Quran tertulis a'jamiyun, tetapi kita membacanya dengan a'jamiyun. Ya. Sekali lagi tertulis a'jamiyun, tetapi kita membaca a'jamiyun. Sekali lagi bukan a'a, tapi a'jamiyun. Ya. Hanya terdapat pada satu tempat. Ya. Kita mulai dari awal ayat. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiy. A'jamiyyun wa 'arabiy.
hanya terdapat pada satu tempat. Tanpa tetapi a'jami. Baik, bacaan gharib yang selanjutnya adalah saktah. Saktah itu berhenti tanpa bernafas selama 2 harokat. Tersebut dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi pada ayat 1. Pada lafal walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ketika seseorang ingin melanjutkan dari ayat 1, lanjut, disambung, langsung disambung ayat kedua, maka wajib menggunakan saktah. Jadi seperti ini, sebagai contoh, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu ya. 'Iwaja qayyima tanpa bernafas selama 2 harokat. Kita baca dari awal surat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu kalau kita hendak menyambung tanpa wakaf. Adapun jika kemudian seorang ingin mewakafkan cukup ayat ke-1 kemudian dia berhenti, artinya tidak langsung disambung, maka tidak mengapa tidak dibaca saktah karena dia tepat juga berada di akhir ayat. Misalkan walam yaj'al lahu 'iwaja, terus sambil nafas karena dia sengaja berhenti pada akhir ayat. Kemudian baru lanjut qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu ya. Jadi ada 2 pilihan jika ingin menyambungkan antara ayat 1 dan 2 maka wajib menggunakan saktah. Adapun jika tidak ingin mewakafkan pada ayat pertama maka tanpa saktah. Kemudian yang kedua pada surat Yasin. Yasin pada ayat 52 tersebut dalam Al-Qur'an mimmarqadina hadza mimmarqadina hadza. Kita baca dari awal ayat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian yang selanjutnya adalah pada surat Al-Qiyamah pada ayat ke-27 pada lafaz wa qila man raq. Kita membacanya dengan saktah. Wa qila man raq. Sekali lagi wa qila man raq dengan menggunakan saktah. Jadi seorang tidak boleh membaca wa qila man raq tanpa saktah karena akan berubah menjadi wa qila marraq. Maka harus dengan saktah wa qila man raq. Seperti itu. Kemudian baca yang selanjutnya adalah pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 pada lafaz kalla bal rana kalla bal rana. Seperti itu. Maka kita membacanya dengan saktah. Kita mulai dari awal. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi dengan saktah. Baik, sahabat Al-Quran yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kira cukup untuk bab hukum-hukum bacaan-bacaan gharib. Oleh karena itu, mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.